Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak dosen pembimbing mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, yaitu Bapak Teddy Kusuma SH, SEMH. Pada kesempatan kali ini saya Anharudali, nomor induk mahasiswa 2074201122, izin menjawab UAS yang Bapak berikan. Demikian pembahasannya. Hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Persaingan Usaha bertujuan yaitu untuk melindungi persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan mengatur persaingan yang adil antara pelaku usaha di Indonesia. Beberapa prinsip dasar dalam hukum persaingan usaha yaitu larangan praktek monopoli. Undang-Undang Persaingan Usaha melarang praktek monopoli yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. Monopoli adalah posisi dominan yang dimiliki oleh suatu atau beberapa perusahaan dalam suatu pasar tertentu. Undang-undang melarang perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mengekang persaingan dengan cara yang dapat menguasai pasar, menetapkan harga yang tinggi, dan membatasi produksi. Larangan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Persaingan Usaha juga melarang praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat merugikan konsumen atau pesaing. Beberapa praktik yang dilarang meliputi kartel, persekongkolan harga antara perusahaan, penyalahgunaan kekuasaan pasar, diskriminasi harga, dumping, penjualan barang di bawah harga pasar untuk merugikan persaingan, dan praktek persaingan tidak jujur lainnya. Pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mengadili, dan memberikan sanksi terhadap persaingan usaha pelanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Sanksi. Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan persaingan usaha. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang besar, pembubaran kartel, pemulihan kerugian kepada pihak yang dirugikan, dan sanksi administrasi lainnya. Selain Undang-Undang Persaingan Usaha, ada juga beberapa peraturan turunan yang mengatur persaingan usaha di Indonesia seperti Undang-Undang Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang usaha perdagangan dan tentang pengawasan usaha perdagangan dan peraturan KPPU. Penting untuk dipahami bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyelesaian. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk pelaku usaha selalu memperoleh pengetahuan mereka mengenai ketentuan dan regulasi terkini dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Harap dicatat bahwa sebagai model bahasa AL, penjelasan di atas hanya bersifat informatif dan bukan merupakan nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan nasihat hukum terkait hukum persaingan usaha di Indonesia, disarankan untuk mengonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga yang berwenang di bidang tersebut. Oligopsoni adalah situasi di mana terhadap sedikit pembeli atau menerima permintaan yang dominan dalam pasar. Istilah ini sering digunakan dalam konteks persaingan usaha dan ekonomi secara lebih spesifik. Oligopsoni mengacu pada suatu situasi di mana beberapa perusahaan atau pembeli besar menguasai pasar dan memiliki kekuasaan tawar yang signifikan terhadap penjual atau pemasok. Dalam oligopsoni, jumlah pembeli yang terbatas memungkinkan mereka untuk mempengaruhi harga dan kondisi perdagangan. Kekuatan tawar yang besar dari beberapa oligopsoni ini dapat membatasi pilihan pemasok, menentukan harga yang lebih rendah, atau menentukan kondisi kontrak yang tidak menguntungkan bagi pemasok. Efek dari ini dapat merugikan pemasok atau penjual. Misalnya, pemasok mungkin terpaksa menjual produk atau jasa mereka dengan harga yang rendah karena
mereka memiliki sedikit alternatif pembeli atau karena pembeli dominan menentukan harga pasar. Selain itu, pembeli obat seni juga dapat memaksa persyaratan dan ketentuan yang merugikan pemasok, seperti membayar bayaran lambat atau persyaratan kualitas yang tinggi. Oligopsoni dapat menghambat persaingan di pasar, mengurangi insentif atau inovasi, dan membatasi pilihan konsumen. Namun, tidak semua oligopsoni selalu berdampak negatif. Dalam beberapa kasus, kehadiran pembeli oligopsoni dapat memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan penurunan biaya. Untuk mengatasi masalah oligopsoni, regulasi antitrust atau hukum persaingan usaha dapat diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembeli dominan menyalahgunakan posisi mereka dalam pasar dan melindungi pemasok dari praktik tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan tawar. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk pengawasan dan hukum yang ketat, mempromosikan persaingan yang sehat, dan melindungi kepentingan pemasok yang lebih kecil atau lebih lemah. Penting untuk dipahami bahwasan kondisi oligopsoni dapat bervariasi dalam beberapa sektor dan pasar. Setiap kasus oligopsoni harus dianalisis secara kontekstual untuk memahami dampak dan implikasi yang mungkin terjadi dalam suatu situasi tersebut. Sedangkan contoh kasus dari oligopsoni di Indonesia saat ini belum ada ditangani oleh KPPU karena memang belum ada pengaduan. Demikian jawaban UAS yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikian.